3 sisa MotoGP 2020 terancam batal. Dorna Sport selaku penyelenggara Grand Prix sejauh ini telah berhasil menggelar 12 balapan kelas Moto3 dan Moto2 serta 11 seri untuk kelas utama MotoGP. Yang terbaru pada MotoGP Teruel Aragon pada akhir pekan kemarin yang berlangsung aman dan lancar. Tapi mengingat kondisi di Eropa dalam beberapa hari terakhir dengan peningkatan jumlah virus corona, khususnya di Spanyol, apakah krisis ini akan mempengaruhi 3 balapan sisa musim ini? MotoGP berdasarkan jadwal yang telah dipastikan masih menyisakan 3 balapan, 2 kali di Valencia dan final Portimao pada 22 November mendatang. Menanggapi kondisi tersebut, CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta meyakinkan bahwa seharusnya tidak ada perubahan lebih lanjut kalender MotoGP 2020. Perkembangan angka infeksi virus corona di Eropa juga menimbulkan kekhawatiran terkait kelanjutan MotoGP 2020. Tapi, Dorna menegaskan tidak akan ada perubahan jadwal untuk sejauh ini. Tidak ada yang berubah saat ini. Keadaan waspada di Spanyol pada prinsipnya tidak mempengaruhi situasi kita. Kami bekerja selama balapan. Jika ada larangan setelah jam 10 malam sampai pagi hari, itu tidak mempengaruhi kita. Saat ini kita bisa melanjutkannya. Namun, kami berhubungan dekat dengan otoritas lokal. Kami belum menerima informasi lebih lanjut. Situasinya seperti yang kami berikan di awal. Kami mengontrol kasus, ada beberapa di Austria dan kemudian 1 atau 2 orang di setiap tempat yang berada di rumah dan kemudian mengalami masalah, beberapa balapan dan beberapa pekerja dari pedok. Tapi yang paling penting adalah melalui tes yang kami lakukan, kami dapat mengontrol segalanya dan mengetahui situasinya. Kami tidak melihat ada masalah untuk kedepannya saat ini. Tapi seperti yang saya katakan, kami berhubungan dekat dengan pihak berwenang di masing-masing tempat. Valencia dan Portimao tersisa dan tidak ada persyaratan tambahan yang dibuat untuk saat ini, kata Carmelo Ezpeleta. Steven Bridle ungkap kondisi Marc Marquez saat ini. Pembalap penguji Honda, Steven Bridle, secara tidak sengaja mengatakan bahwa Marc Marquez akan absen hingga MotoGP 2020 berakhir. Proses pemulihan cedera Marc Marquez masih menjadi teka-teki sejak pembalap Repsol Honda itu absen dari balapan seri kedua MotoGP. Kecelakaan pada balapan seri pembuka pada pertengahan Juli silam membuat Marc Marquez harus menepi karena mengalami cedera serius. Sudah dioperasi 2 kali, The Baby Alien sempat dirumorkan akan kembali naik ke meja bedah dan memperpanjang masa rehatnya hingga akhir musim. Kemudian, kabar tersebut dibantah oleh Honda langsung. Tim Repsol Honda ingin memastikan kesembuhan Marc Marquez sesuai rencana. Meskipun prosesnya panjang dan intens, Marc dan orang-orangnya terus berjalan dan tim tidak punya alasan untuk khawatir, tulis keterangan Honda. Kendati Honda sudah bersuara, teka-teki perihal kondisi Marquez yang sebenarnya kembali diperdebatkan. Ironisnya, rumor baru muncul dari garasi mereka sendiri. Steven Bridle yang turun sebagai pembalap pengganti Marc Marquez mengindikasikan bahwa The Baby Alien akan absen hingga akhir musim ini. Saya akan tampil hingga akhir musim. Saya mendengarnya kemarin, saya tidak tahu apakah saya boleh mengatakan ini. Tapi inilah faktanya, saya akan menyelesaikan musim ini, kata Steven Bridle. Kalimat Bridle tersebut tak bertahan lama. Setelah sesi kualifikasi MotoGP Teruel pada hari Sabtu kemarin, Bridle mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan spekulasinya sendiri. Saya berkata bahwa saya pikir saya akan tampil hingga akhir musim dan sisanya harus Anda tanyakan kepada Puig, kata Steven Bridle. Honda sebelumnya mendapat kritik karena membiarkan Marc Marquez turun ke lintasan hanya 4 hari setelah operasi lengan kanannya. Dalam upayanya untuk tampil pada seri balap kedua, yaitu GP Andalusia, Marc Marquez mundur di tengah jalan karena mengalami masalah dengan lengannya. Marquez kemudian harus menjalani operasi kedua pada awal Agustus karena plat yang menyambung tulang humerusnya patah. Cedera tersebut dikhawatirkan turut berdampak pada syaraf radial yang bisa mengancam karir Marquez sebagai pembalap. Sementara itu, dalam sebuah wawancara, Marquez mengaku sudah mengalami kemajuan dengan lengan kanannya.
Hanya saja, pemenang 8 gelar juara dunia tersebut tidak dapat memberikan tanggal pasti kapan dirinya akan kembali membalap. Saya tahu saya semakin dekat untuk bisa kembali berkendara. Itulah yang terpenting. Saya tahu bahwa kami sudah berada di jalur yang benar. Akan tetapi, saya tidak tahu apakah saya akan kembali dalam waktu 2 pekan, 1 bulan, atau 2 bulan. Hanya tubuh saya yang bisa menjawabnya, kata Marc Marquez. Belajar dari kasus Rossi, pembalap MotoGP diminta jangan pulang. Semakin banyaknya pembalap yang terpapar atau absen akibat COVID-19 menyebabkan Dorna Sport dan Asosiasi Tim-Tim Balap MotoGP atau IRTA bertindak tegas. Para pembalap kini dihimbau untuk tidak nekat pulang ke rumah setelah menyelesaikan balapan pada 3 seri terakhir. Seperti yang diketahui, MotoGP memiliki protokol yang ketat demi mencegah penyebaran COVID-19 di pedok. Selain mengurangi jumlah personil, setiap orang harus menjalani tes swab sebelum memasuki pekan balapan. Idealnya, setiap pembalap dan kru tim harus tinggal di hotel dan terus bersama-sama hingga pekan balapan berikutnya jika hanya ada jarak seminggu. Namun, ada saja pembalap yang memilih pulang ke rumah usai lomba dan kembali ke sirkuit beberapa hari sebelum sesi latihan. Itulah yang dilakukan Valentino Rossi usai GP Prancis pada 11 Oktober lalu. The Doctor pulang ke Tavulia, Italia. Memang belum diketahui di mana pastinya pembalap tim Monster Energy Yamaha itu terpapar corona. Yang pasti, ia baru terpapar virus ketika berada di Italia. Kasus yang dialami Valentino Rossi akhirnya membuat Dorna dan IRTA mengeluarkan pernyataan keras. Melalui rilis resmi, CEO IRTA, Mike Trimby, mengimbau agar para pembalap tidak pulang ke rumah demi meminimalisirkan resiko penyebaran virus corona. Kami sangat marah karena beberapa pembalap memilih pulang ke rumah di antara 2 pekan balap di Aragon. Sesuai protokol, untuk 2 balapan beruntun, kami meminta Anda untuk menetap di gelembung yaitu sirkuit dan hotel, kata Mike Trimby. Pria berkebangsaan Inggris itu mengklaim resiko terpapar virus di pedok MotoGP lebih kecil karena protokol dirancang sedemikian rupa. Untuk itu, agar tidak berpengaruh ke peluang juara dunia, maka semua pembalap diminta menetap di gelembung pada 3 seri terakhir. Pedok MotoGP memiliki resiko penyebaran virus yang minimal. Dibandingkan hidup di luar sana, ada indikasi kuat tertular di luar kompetisi. Untuk 2 balapan beruntun di Valencia dan juga Portimao, kami memohon dengan sangat agar Anda semua tinggal bersama dengan anggota tim atau perusahaan di dalam gelembung di pedok atau hotel, tutup Mike Trimby. Morbidelli raih kemenangan kedua di MotoGP Teruel 2020. Balapan MotoGP Teruel 2020 pada akhir kemarin di sirkuit Aragon Spanyol menjadi pertunjukan keahlian pembalap tim Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli. Pria asal Italia itu berhasil memimpin lomba dari putaran pertama hingga bendera finish dikibarkan. Itu menjadi kemenangan keduanya pada MotoGP 2020. Start balapan berlangsung relatif mulus, namun putaran pertama ini langsung memakan korban, yaitu Takaki Nakagami. Pembalap berkebangsaan Jepang itu jatuh saat sedang memimpin lomba. Akibatnya, pimpinan lomba berganti ke Franco Morbidelli yang start pada posisi kedua. 5 lap berlalu, posisi di depan tak berubah. Franco Morbidelli masih memimpin, dibuntuti Alex Rins dan Johan Zarco di peringkat ketiga. Pertarungan seru terjadi di belakangnya ketika Joan Mir dan Alex Marquez berhasil melewati Maverick Vinales. Memasuki putaran ke-11, Joan Mir dan Alex Marquez memburu Johan Zarco di posisi ketiga. Mir lebih dulu mendekati Zarco, disusul Marquez pada tikungan terakhir. Sayangnya, Alex Marquez harus terjatuh pada putaran ke-14 di tikungan kedua. Pimpinan balapan masih belum berubah memasuki 5 putaran terakhir. Franco Morbidelli bahkan berhasil perlahan-lahan menjauh dari kejaran duo Suzuki di belakangnya. Pilihan kombinasi ban depan dan belakang medium sepertinya tepat. Sementara itu, Alex Rins dan Joan Mir sama-sama memilih kombinasi ban depan dan belakang lunak. Pilihan tersebut membuat keduanya bisa melesat di awal-awal, tetapi mulai melambat ketika memasuki putaran-putaran terakhir.
Pada 4 putaran terakhir, Franco Morbidelli semakin jauh meninggalkan duo Suzuki di belakangnya. Joan Mir seperti sudah puas dengan podium ketiga karena pesaingnya Fabio Quartararo berada jauh di belakang, yakni peringkat ke-8. Hingga bendera finish dikibarkan, Franco Morbidelli tidak mampu terkejar. Pria berusia 25 tahun itu meraih kemenangan keduanya di kelas Premier sekaligus pada MotoGP 2020. Sementara itu, Alex Rins finish kedua dan Joan Mir melintas garis finish di peringkat ketiga. Bagi Joan Mir, hasil tersebut memperlebar jaraknya dengan Fabio Quartararo di peringkat 2 klasemen. Tambahan 16 poin membuat koleksinya menjadi 137 poin. Sedangkan Fabio Quartararo hanya menambah 8 angka sehingga poinnya hanya 124 poin. Berikut hasil lengkap balapan MotoGP Teruel 2020. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.